Namaku Raihan Dwiki. Jadi hari ini aku akan sharing ke kalian tentang bagaimana cara mengaplikasikan SPT PPN 1111 DM. Untuk lebih jelasnya, kita langsung mulai aja yuk. So, yang pertama-tama kita bisa buka filenya terlebih dulu. Nah, di sini file yang aku dapetin berasal dari website. Nanti kalau misalnya kalian mau download filenya, bisa diakses di description box ya. Jadi kita langsung buka aja. Nah, di sini setelah kita download dari website tersebut, bentuknya akan seperti zip. Nah, jangan lupa kalian untuk mengekstrak filesnya terlebih dulu ya. Nah, di sini udah aku ekstrak nih ke bentuk file. Kemudian kita langsung akses aja yang e-tax invoice. Kemudian setelah buka aplikasinya, akan ada muncul notifikasi error. Anda harus terhubung dengan internet untuk mengakses service. Di sini kita klik OK aja. Setelah itu, untuk pilih database, kita pilih yang local database. Setelah itu kita klik connect. Dan kita harus login e-tax invoice-nya. Di sini untuk username-nya atau nama usernya adalah admin. Kemudian password-nya adalah 123. Setelah selesai, kita langsung login aja. Maka secara otomatis nama PT-nya sudah tertera di sini, kemudian untuk NPWP, alamat, dan loginnya juga sudah ada di sini. Kemudian ada role, versi aplikasi, koneksi, dan database. Jadi semua informasi sudah terdapat di pojok kiri sebelah atas. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengisi referensi dulu ya. Untuk membuka menu referensinya, ada di sebelah atas, kemudian kita langsung klik aja. Di sini yang pertama-tama kita isi adalah referensi nomor faktur. Kemudian, ketika kita ingin merekam nomor faktur yang baru, kita pilih rekam range nomor faktur. Faktur nomor awalnya adalah 000 dan untuk tahunnya adalah 2019. Dan nomor serinya adalah untuk nomor faktur pajak akhirnya adalah di sini aku buat sesuai dengan data yang ada ya, atau kalian bisa menyesuaikan dengan data kalian. Kemudian ketika selesai untuk merekam nomor faktur awal dan akhir, kita klik rekam nomor faktur. Nah, di sini nomor faktur sudah berhasil direkam. Kemudian kita klik OK aja. Dan kita beralih ke selanjutnya, yaitu kita mengisi barang atau jasa. Kita pilih administrasi barang atau jasa. Nah, di sini, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita pilih tambah. Untuk kode barang atau jasanya, karena di sini perusahaan yang merupakan toko mainan, jadi kita isi barang atau jasanya berupa mainan. Pertama-tama, yaitu ada kode barang atau jasa. Karena kode barang atau jasa di toko mainan ini dia tidak memiliki kode atas mainan, jadi tidak perlu diisi. Kemudian kita langsung ke sini aja ke bagian nama. Bagian namanya adalah kita pilihnya mainan. Kemudian untuk harga jual barang atau jasanya di sini diasumsikan saja misalnya 10. Nah, ketika kalian ingin mengubahnya lagi menjadi nominal yang sudah kalian tentukan, itu nanti bisa diedit lagi. Nah, apakah itu termasuk PPN atau tidak? Di sini pilih di sini. Nah, karena mainan ini tidak termasuk PPN, jadi kita tidak perlu memberi tanda pada termasuk PPN. Kemudian ketika sudah selesai, kita klik simpan. Referensi barang atau jasa berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat referensi barang atau jasa baru? Tidak. Oke, ketika sudah selesai, kita langsung tutup aja. Nah, untuk yang terakhir adalah referensi atas lawan transaksi. Caranya sama, kita pilih administrasi lawan transaksi. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kita mengklik tombol tambah. Nah, di sini ada NPWP, nama, alamat jalan, dan data-data pendukung lainnya. Di sini kita isi salah satunya dulu, yaitu untuk toko mainan ceria. Nah, karena toko manajernya ini tidak memiliki alamat seperti jalan, blok, dan seterusnya,
Maka di sini kita asumsikan saja ya, asalkan datanya jangan kosong. Ketika sudah selesai mengisinya, kita langsung klik simpan aja. Nah, di sini kita ingin membuat lawan transaksi baru. Caranya sama seperti sebelumnya ya. Nah, ketika kita sudah selesai menambahkan referensi lawan transaksi, maka secara otomatis akan terekam di referensi lawan transaksi pada menu referensi. Kemudian kita bisa cek lagi apakah ada yang kelewatan atau enggak. Nanti, apabila sudah selesai, langsung kita tutup aja. Nah, itu adalah langkah-langkah awal sebelum kita masuk ke langkah selanjutnya. Setelah kita selesai mengisi referensi yang ada di menu referensi tentunya, kita beralih ke menu faktur. Menu faktur juga sama, ada di sebelah pojok kiri atas. Ketika kita klik menu faktur ini, terdapat untuk pajak keluaran, pajak masukan, retur pajak keluaran, dan retur pajak masukan. Sebelum kita isi fakturnya, kita lihat dulu kasusnya ya. Di sini, untuk kasusnya adalah Tuan Makin Keren adalah pengusaha industri mainan. Nah, pengusaha industri mainan, Tuan Makin Keren ini menjalankan usaha pada bulan Oktober yang memiliki transaksi sebagai berikut. Nah, di sini untuk penjualan dan penyerahannya sebagai berikut. Tapi di dalam penjualan atau penyerahan ini terdapat transaksi yang bukan bulan Oktober. Contohnya adalah PT Buana Karya. Mainan sudah diserahkan pada tanggal 27 September, tapi dia menerima pembayarannya pada bulan Oktober. Tapi di sini kita tidak perlu masukkan ke dalam masa Oktober. Itu juga dengan Kementerian Sosial dan juga DANI. Jadi, yang kita masukkan adalah toko mainan Ceria, kemudian ada PT Kidi, kemudian Arif, kemudian Kemensos, kemudian ada PT Mozon, kemudian ada Panti Asuhan, dan di sini toko mainan Raihan. Jadi kita langsung isi aja pajak keluarannya ya. Caranya adalah kita klik faktur ini dan pilih pajak keluaran. Pilih administrasi faktur. Kemudian di sini kita rekam faktur. Nah, pertama-tama kita harus isi ini dulu detail transaksinya. Pada siapakah transaksi tersebut? Apakah kepada pihak yang bukan pemungut PPN, atau kepada pemungut bendaharawan, atau kepada pemungut selain bendaharawan, DP penilai lain, penyerahan lainnya, penyerahan yang PPN tidak dipungut, penyerahan yang PPN dibebaskan, atau yang merupakan penyerahan aktiva. Nah, di sini, karena toko mainan Ceria itu merupakan pihak yang bukan pemungut PPN, sehingga kita menggunakan angka 1. Untuk jenis fakturnya yang kita pakai adalah jenis faktur pajak. Untuk tanggal dokumennya di sini adalah tanggal 3 Oktober 2019.
Kemudian secara otomatis kita klik masa pajaknya akan berubah menjadi bulan 10 tahun 2019. Di sini kita cek lagi untuk nomor seri fakturnya sudah sesuai ya. Nah, untuk nomor seri yang ada di belakang ini adalah sebelumnya kita sudah pernah buat di rekam faktur. Ketika sudah selesai, kita langsung klik lanjutkan aja. Nah, untuk NPWP-nya di sini kita karena sudah mengisi referensi, jadi kita tinggal klik cari NPWP dan pilih lawan transaksinya. Kemudian kita klik cari lagi. Nah, karena toko mainan Cerea, kita cari mana? Nah, ini dia. Maka secara otomatis langsung terisi adalah kita melakukan rekam transaksi. Kita langsung aja pilih yang rekam transaksi. Pertama-tama kita pilih yang cari barang atau jasa ini, sesuai dengan apa yang sudah kita buat di menu referensi sebelumnya. Kita langsung klik cari aja dan pilih yang mainan. Dan untuk harga satuannya ini tidak perlu ditambah, langsung ke bagian DPP-nya. Untuk bagian DPP-nya ini adalah 5.100.000. Jika kita sudah selesai, kita langsung klik simpan aja. Untuk langkah selanjutnya, caranya masih sama. Setelah kita menginput pajak keluaran yang ada, selanjutnya adalah kita menginput pajak masukannya. Sama seperti menginput pajak keluaran, kita pilih menu faktur dan pilih pajak masukan. Dan pilih administrasi faktur. Setelah itu, kita rekam faktur. Nah, sebelum mengisi rekam fakturnya, di sini tampilannya berbeda ya dengan pajak keluaran, yaitu ketika kita sudah selesai merekam faktur pajak masukan, kita harus mengupload faktur. Nah, kita langsung isi aja nomor fakturnya. Setelah itu, untuk NPWP lawan transaksinya adalah PT Moxino. Sama, kita cari lagi. Maka secara otomatis, untuk nama lawan transaksinya langsung ke input PT Moxino Indonesia. Untuk tanggal fakturnya adalah tanggal 5 Oktober 2019. Kemudian kita isi masa pajaknya sudah otomatis ketika kita klik untuk masa 10 atau Oktober tahun 2019. Di sini ada pertanyaan apakah faktur pajak masukan ini dapat kreditkan, kita pilih iya. Kemudian setelah itu DPP-nya kita isi di sini sebesar 12.500.000. Secara otomatis jumlah PPN-nya akan terhitung. Oke, sudah selesai, kita langsung simpan aja. Langkah-langkah selanjutnya ketika kita ingin merekam faktur pajak masukan sama seperti yang udah aku jelasin ini ya. Ketika sudah selesai, maka di sini untuk setiap fakturnya sudah tertera dalam daftar faktur pajak masukan. Nah, ketika kalian sudah selesai menginputnya, nanti jangan lupa untuk diupload faktur ya. Di sini bisa kita lihat bahwa di statusnya belum approve. Ketika kita upload, nanti statusnya bukan berubah menjadi approve.
Di sini, kita memilih 3 faktur pajak masukan untuk diupload. Jadi kalau kita sudah mengupload ini, kita tidak dapat mengubahnya lagi. Jadi pastikan apa yang sudah diisi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada ya. Ketika sudah yakin, kita langsung klik yes aja. Nah, maka statusnya berubah, jadi statusnya sudah berubah menjadi approve. Setelah selesai melakukan pengisian, untuk faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran, selanjutnya adalah kita menginput bagaimana cara mengisi nota retur baik untuk faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan. Kita langsung aja ke SPT-nya. Kita pilih menu faktur di sini dan pilih retur pajak keluaran dan pilih administrasi nota retur. Selanjutnya, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, kita pilih rekam faktur. Nah, di sini kita isi pertama-tama adalah untuk NPWP lawan transaksinya. Untuk NPWP lawan transaksi di sini adalah atas nama toko mainan Raihan. Kita pilih aja di sini yang F3, kemudian yang cari, pilih yang toko mainan Raihan. Maka secara otomatis nama lawan transaksinya terekam. Untuk nomor faktur yang diretur, nomor faktur yang diretur adalah 0100019. Kemudian kita pilih rekam faktur. Setelah itu akan ada notifikasi bahwasannya nomor faktur tidak ditemukan. Kita klik yes aja, kemudian kita isi tanggal fakturnya. Untuk tanggal fakturnya di sini adalah tanggal 27 September 2019. Kemudian kita pilih retur faktur. Nomor faktur pajak yang sudah di-approve tidak ditemukan di data lokal, retur harus diproses terlebih dahulu ke sistem DJP. Apakah Anda melanjutkan mengisi retur faktur manual? Kita klik yes aja, kemudian kita mengisi dokumen returnya. Untuk nomor dokumen retur, di sini kita langsung copy aja untuk nomornya, kemudian kita paste. Setelah itu, untuk tanggal returnya adalah tanggal 23 Oktober 2019. Kemudian untuk masanya secara otomatis adalah masa 10. Untuk DPP yang diretur kita lihat di sini sebesar 2.400.000. Maka secara otomatis nilai PPN yang diretur 240.000. Ketika sudah selesai kita klik simpan aja. Retur faktur pajak berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat nota retur baru? Karena di sini kasusnya adalah nota untuk retur faktur pajak keluaran hanya satu, jadi kita tidak perlu menginput lagi. Kita pilih no. Kemudian ketika sudah selesai, kita langsung bisa untuk mengupload retur. Kita yes. Oke. Nah, maka statusnya sudah berubah, approval sukses. Kita tutup aja. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi untuk nota retur baik untuk pajak masukan. Bagaimana cara mengisi daripada nota retur untuk pajak masukan? Kita lihat di sini tanggal 28 Oktober 2019 mengirim kembali nota retur tanggal 26 Oktober 2019 kepada PT Roboku Raihan. Kita langsung isi aja ke bagian SPT-nya. Sama seperti step sebelumnya, tapi di sini kita pilih yang retur pajak masukan dan pilih administrasi nota retur ya. Kemudian kita pilih rekam retur. Untuk NPWP lawan transaksinya adalah untuk Roboku Raihan. Kita cari aja di sini. Kemudian pilih, secara otomatis lawan transaksinya namanya sudah terrecord. Kemudian kita isi nomor faktur yang diretur. Ini kita isi aja 010 19 1. Kemudian kita pilih retur faktur, kemudian kita pilih yes. Setelah itu kita tanggal fakturnya lihat di dalam kasusnya tanggal 29 September 2019. Apakah faktur pajak dapat dikreditkan? Iya. Kemudian kita retur faktur.
Sama seperti sebelumnya, kita klik yes aja, kemudian pilih nomor, kita isi nomor dokumen retur. Di sini kita langsung copy aja dan kita paste. Setelah itu untuk tanggal returnya di sini kita lihat tanggal 26 Oktober. Kita pilih aja di sini 26 Oktober 2019. Untuk masa pajak pelaporan returnya sudah langsung otomatis terisi. Selanjutnya untuk nilai DPP yang diretur. Untuk nilai DPP yang diretur kita lihat di sini nominalnya adalah 32 juta. Kita langsung isi aja. Maka secara otomatis nilai PPN yang diretur adalah 3.200.000. Ketika sudah selesai menginputnya, kita langsung klik simpan aja. Kemudian kita pilih yang no karena kita tidak ingin membuat nota retur baru untuk pajak masukan. Setelah selesai, sama seperti sebelumnya, kita langsung upload returnya aja. Kita klik yes. Nah, kita lihat di sini untuk statusnya adalah approval sukses. Ini dokumen lain yang pajak masukan. Setelah itu, kita klik yang rekam. Nah, di sini untuk jenis transaksi, jenis dokumen, detail transaksi, dan dokumen transaksi disesuaikan dengan kasus yang ada. Di sini kasusnya adalah untuk impor. Untuk impor BKP, apakah sudah sesuai? Nah, di sini sudah nih sesuai BKP, yaitu mesin produksi. Selanjutnya, di sini sudah sesuai. Kita pilih aja angka 1 untuk jenis dokumen normal. Jenis transaksinya adalah impor BKP, dan untuk dokumen transaksinya adalah PIB dan SSP. Untuk nama lawan transaksinya di sini adalah asumsikan adalah Bank Mandiri. Nah, dalam kasusnya tidak diketahui. Kemudian untuk nomor PIB-nya kita copy aja. Kemudian kita copy dan kita paste. Selanjutnya untuk tanggal SSP-nya. Untuk tanggal SSP-nya di sini adalah tanggal 7 Oktober. Untuk masa pajaknya adalah 10/2019. Untuk dasar pengenaan pajaknya kita lihat di sini adalah 134 juta. Maka secara otomatis PPN-nya sudah terhitung sebesar 13.400.000. Sudah selesai, kita klik simpan aja. Oke. Ya, kita sudah selesai, kita langsung keluar. Ini sudah terisi ya. Oke. Dan pilih posting. Untuk masanya, kita pilih masa 10 dan tahun pajaknya adalah 2019. Setelah itu, kita cek jumlah dok, PK, dan PM. Maka dari itu, setelahnya adalah kita klik posting. Nah, kita disuruh melengkapi profil PKP terlebih dulu. Jadi kita lengkapi dulu. Kita klik simpan, profil PKP berhasil disimpan. Jadi setelah selesai tadi mengisi profil PKP, kita klik posting. Data SPT berhasil dibentuk. Kita close aja dan pilih SPT, kemudian buka SPT. Perbarui tampilan, setelah itu kita klik dan pilih buka SPT untuk diubah. Setelah itu, kita buka lagi ke formulir lampiran bagian 1111 AB ini. Di bagian satunya terdapat rekapitulasi penyerahan, di bagian 2 terdapat rekapitulasi perolehan, dan di bagian ketiga terdapat perhitungan PM yang dapat dikreditkan. Untuk bagian 1 ini,
Karena tidak ada yang perlu diisi lagi, sehingga kita langsung move aja ke bagian 2, bagian 2 juga sudah tidak ada, dan kita langsung ke bagian 3. Nah, bagian 3 ini kita lihat dalam kasusnya, bahwasannya memiliki kelebihan bayar pada bulan Mei 2019 sebesar 1.200.000. Kita langsung aja di sini untuk masanya adalah masa 5 2019, nominalnya adalah 1.200.000. Jika selesai, kita klik simpan aja. Data berhasil disimpan. Kita klik OK, kemudian kita close. Setelah itu, kita pergi lagi ke menu SPT dan pilih yang formulir induk 1111. Nah, di sini sudah secara otomatis terisi ya, kecuali yang bagian B yang tidak terutang PPN. Karena tidak ada, jadi kita kosongkan aja. Kemudian bagian 2-nya terdapat lebih bayar, maka di sini kita centang yang 2D dan PKP pasal 9 ayat 4B. Dan diminta untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Kita klik, kemudian kita move ke bagian 3, 4, dan 5, yaitu untuk PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Kita lihat di sini bahwasannya di dalam soal terdapat kegiatan membangun sendiri sebesar 675 juta, termasuk harga perolehan tanah senilai 330 juta. Jadi kita harus mengurangi dulu ya. Ini aku buat rumusnya di Excel aja. Rp330. Kemudian hasilnya adalah 345 juta. Nah, di sini kita DPP-nya kali 20% karena membangun sendiri. Dan hasilnya adalah 69 juta. 69 jutanya ini akan kita masukkan ke dalam penghitungan atas kegiatan membangun sendiri. 69. Kemudian klik SSP-nya, kita klik yang tambah. Untuk kode jenis pajaknya di sini kita pilih yang PPN dalam negeri dan kode jenis setorannya adalah setoran kegiatan membangun sendiri. Tanggalnya kita asumsikan aja tanggal 29 Oktober 2019. Untuk NTPN-nya 16 digit. Jumlahnya adalah 6.900.000. Jika selesai, kita klik simpan. Apakah Anda ingin merekam SSP baru? Kita klik yang tidak. Kemudian kita tutup. Setelah itu, untuk bagian 4-nya di sini ada pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal berproduksi. Dan bagian 5 untuk pajak penjualan atas barang mewah. Karena tidak ada, kita langsung move aja ke bagian ke-6. Di sini untuk bagian 6-nya kita centang bagian SSP PPN 0 lembar. Setelah itu untuk tanggalnya di sini adalah tanggal 10 November 2019. PKP nama jelasnya adalah jabatannya adalah Direktur Keuangan. Kemudian kita selesai, kita klik simpan. Data berhasil disimpan, kita klik OK aja. Kemudian setelah itu kita close, dan di sini kita pergi lagi ke menu SPT dan pilih yang buka SPT. Kemudian kita buat file CSV dan PDF SPT. Kemudian akan disimpan misalnya ke folder SPT PPN. Save. Kita bisa pergi ke menu faktur.
Di sini kita pilih pajak keluaran dan administrasi faktur. Nah, di sini kita blok semuanya dulu. Setelah kita blok, nanti pilih yang buat file PDF, satu file gabungan. Setelah itu, kita pilih folder yang dimana kita ingin menyimpan file SPT ini. Misalnya di sini aku buat di folder SPT PPN. Kemudian di sini kita beri nama PKPPN. Kemudian kita save. Sertifikat digital tidak ditemukan, cetak PDF e-faktur tidak akan disertai PDF signature. Kita klik OK aja, maka di sini PDF berhasil dibuat. Langsung kita klik OK. Nah, itu dia bagaimana cara pengaplikasian dari aplikasi e-faktur PPN ini. Semoga kalian bisa dapatkan manfaat dari apa yang udah aku jelasin sebelumnya ya. Thank you.